Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Alirida dengan NIM 19223198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum survei konsumsi pangan dengan metode indeks gizi seimbang atau IGS dan Healthy Eating Index atau HEI. Yang pertama ada latar belakang. Kualitas konsumsi pangan berperan penting dalam menjaga status gizi dan kesehatan. Karena pola makan yang kurang, beragam, atau tinggi gula dapat meningkatkan resiko kurang maupun gizi berlebih. Penilaian asupan melalui recall 2 hari dapat membantu mengidentifikasikan kecukupan energi dan zat gizi secara lebih akurat. IGS menilai kecukupan energi, segizi makro, serta pola konsumsi pangan lokal. Sementara HEI versi Indonesia menilai kualitas diet berdasarkan densitas asupan per 1000 kalori, serta komponen pembatas seperti gula tambahan dan sodium. Penggabungan analisis IGS dan HEI dari data recall 2 hari memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas diet individu, sekaligus memungkinkan penyusunan rekomendasi perbaikan pola makan yang lebih tepat dan sesuai konteks. Lalu untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana kualitas konsumsi pangan berdasarkan IGS dari recall 2 hari, bagaimana kualitas diet berdasarkan HEI dari recall 2 hari, apa perbedaan hasil penilaian antara IGS dan HEI, faktor apa yang memengaruhi hasil kedua indeks pada subjek. Tujuannya menentukan skor IGS dari recall 2 hari, menentukan skor HEI per 1000 kalori dari recall 2 hari, membandingkan hasil penilaian IGS dan HEI, mengidentifikasi aspek pola makan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada identitas responden. Inisial responden IBA dengan jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 20 September 2004, usianya 21 tahun, dengan berat badan 43 kg dan tinggi badan 148 cm. Tanggal pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari pertama dan hari kedua di hari Selasa dan Kamis, tanggal 26 dan 28 Agustus 2025. Setelah dari berat badan tinggi badan dihitung BMR dengan hasil 1241,6, dengan aktivitas fisiknya sedang 1,4, dan dihitung juga rumus TE-nya dengan hasil 1738,24. Berikut untuk hasil recall selama 2 harinya. Setelah dilakukan recall, bahan makanan tersebut dibagi menjadi perkomponen dengan metode IGS. Didapatkan hasil pangan karbohidrat dengan skornya 0, sayur 5, buah 5, pangan hewani non-susunya 5, pangan hewani susunya 0, kacang juga 0. Dengan lemak totalnya 10, lemak jenuh SFA-nya 5, gula tambahan 10, kolesterol dan natriumnya 0, dan dengan total hasil 50 dari 110. Selanjutnya, pembahasan hasil dari metode IGS. Berdasarkan analisis IGS, total skor IBA sebesar 50 dari 110 menunjukkan bahwa kualitas pola makan masih jauh dari kategori ideal. Komponen adekuasi tampak tidak seimbang, ditandai asupan karbohidrat yang sangat rendah hingga bernilai 0. Sementara sayur, buah, dan pangan hewani memberi kontribusi skor lebih baik, namun tidak adanya konsumsi susu dan kacang-kacangan menyebabkan kedua komponen tersebut bernilai 0. Pada bagian moderation, sebagian besar komponen berada dalam batas aman, terutama gula tambahan yang sangat rendah, namun natrium justru bernilai 0 dan perlu diperhatikan bersama konsumsi lemak jenuh. Secara keseluruhan menunjukkan kurangnya keragaman pangan pada pola makan IBA. Selanjutnya, hasil recall juga dianalisis dengan metode Healthy Eating Index atau HEI dan mendapatkan skor untuk total fruits 0,98, whole fruit 0,98, total vegetable 1,96, green bean, whole grains, dairy, dan fatty acid-nya 0, total protein food 1,2, seafood and plant protein 1,25, refined grains 6,45, sodium 10, added sugar 10, saturated fat 8,3, dan hasil akhir skornya 41,68 dari 100. Selanjutnya, pembahasan hasil dari Healthy Eating Index atau HEI berdasarkan perhitungan HEI. Skor IBA sebesar 41,68 dari 100 tetap berada pada kategori per diet karena sebagian besar komponen adekuasi bernilai rendah. Buah utuh, dan sayur hanya memberi kontribusi kecil, sementara greens and beans, whole grains, dan dairy tidak terpenuhi sama sekali. Pada bagian moderation, added sugar dan natrium memperoleh skor maksimal, tetapi refined grains masih tinggi dan saturated fat cukup besar sehingga menurunkan kualitas keseluruhan. Pola ini menunjukkan bahwa konsumsi IBA masih kurang beragam, cenderung bergantung pada karbohidrat olahan, dan belum optimal dalam kualitas lemak. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, analisis IGS menghasilkan skor 50 dari 110 dan menunjukkan kualitas diet IBA masih rendah akibat kurangnya konsumsi karbohidrat kompleks, susu, kacang-kacangan, serta variasi pangan yang terbatas. Penilaian HEI menunjukkan skor 41,68 dari 100, masuk kategori poor diet karena tidak terpenuhinya whole grains, dairy,
greens and beans, serta tingginya konsumsi refined grain dan lemak jenuh. Kedua indeks menegaskan bahwa pola makan IBA belum seimbang, terutama terkait keragaman pangan dan kualitas sumber energi. Untuk sarannya, IBA perlu meningkatkan variasi pangan dan menambah konsumsi sayuran hijau, buah, kacang-kacangan, serta sumber protein rendah lemak. Pemilihan whole grain seperti oatmeal atau nasi merah dapat mendukung perbaikan skor HEI. Konsumsi lemak jenuh sebaiknya dikurangi dengan membatasi makanan gorengan dan memilih metode masak lebih sehat. Asupan gula tambahan dan natrium yang sudah baik dapat dipertahankan agar kualitas diet meningkat secara bertahap sesuai prinsip gizi seimbang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.